Selamat pagi dan selalu semangat. Perkenalkan, nama Bapak Asriadi Saleh di SMK Negeri 1 Alas itu mengampuh atau mengajar beberapa mata pelajaran produktif, khususnya di bidang kemaritiman, yaitu di bidang perikanan. Untuk tahun ajaran 2020, saya mengajar materi kualitas air dan hama penyakit. Nah, untuk itu kepada seluruh siswa kelas 10, baik itu jurusan agribisnis perikanan air laut maupun jurusan agribisnis perikanan air tawar, Bapak saat ini akan mengajar kualitas air dan akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kualitas air, karena berhubung ini masih di suasana bencana COVID-19 di mana semua sekolah di Nusa Tenggara Barat, di Kabupaten Sumbawa, di Kecamatan Alas, baik itu SMA, SMK dan sebagainya, itu melakukan pembelajaran daring. Untuk itu, karena kita belum pernah melakukan tatap muka selama Anda masuk ke SMK Negeri 1 Alas, kita tidak pernah ketemu, dan pertemuan pertama itu sudah dilakukan minggu kemarin. Hari ini apa salahnya via Facebook kalian semua bisa melihat saya secara langsung di Facebook, dan mudah-mudahan di suatu saat di pembelajaran luring, di pembelajaran tatap muka, kita bisa berjumpa kembali di sekolah dalam pertemuan pembelajaran berikutnya. Baik untuk siswa jurusan perikanan, khususnya APAL dan APAT, di sini Bapak akan memperkenalkan dan akan menjelaskan deskripsi pembelajaran yang akan kita lakukan selama kurang lebih 2 semester atau 1 tahun. Nah, untuk itu, untuk 1 semester ke depan, kita akan melakukan pembelajaran mengenalkan tentang beberapa parameter kualitas air, dan saya rasa sudah ada yang sudah tahu faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor atau jenis parameter kualitas air apa saja yang bisa mempengaruhi sistem budidaya. Kemarin di tugas-tugas pertama, terima kasih yang sudah mengumpulkan tugasnya. Selalu tetap semangat untuk selalu belajar walaupun di suasana COVID ini, dan Bapak selalu mengingatkan kalau keluar rumah selalu menggunakan masker, cuci tangan, kalau ingin melakukan kunjungan kemanapun, dan menghindari berkumpul, bergerombol, ada jarak supaya kita bisa terhindar dari bencana ini. Insya Allah, marilah kita berdoa bersama-sama, semoga bencana ini akan segera berlalu dan kita bisa melakukan kegiatan KBM tatap muka di sekolah. Baik, untuk siswa-siswa sekarang, untuk jurusan perikanan baik APAL maupun APAT, di pembelajaran classroom, di classroom saya sudah memposting, sudah membagikan deskripsi pembelajaran, deskripsi pembelajaran apa saja yang kita pelajari selama 1 semester ini. Yang pertama itu ada dikatakan 1, mengidentifikasi parameter kualitas air. Ingat, di pelajaran pertama, di tugas pertama sudah saya memberikan materinya. Ada 3 parameter kualitas air yang akan diukur dan harus kita ketahui bersama. 1 apa? Pertama adalah parameter fisika. Terus yang kedua adalah parameter kimia,
Dan yang ketiga adalah parameter, iya betul, biologi. Nah yang kedua adalah materinya adalah menjelaskan nanti kita akan mengambil sampel air. Jadi nanti ke depan, beberapa minggu ke depan, setiap kelasnya nanti akan secara bergiliran. Dalam setiap kelas itu kalau contoh misalnya APAT A atau keluar APAL A misalnya ada 20 orang. Nanti 10 orang kelompok pertama kita janjian di suatu tempat misalnya ke Labu Alas untuk mengambil sampel air. Kita akan melakukan pengukuran kualitas air berdasarkan jenis perairan. Nanti kita mengukur kualitas air ini, ada yang kualitas air menggunakan air laut, yang kedua menggunakan air tawar, yang ketiga menggunakan air payau. Terus yang ketiga materi selanjutnya adalah mengukur. Jadi kita akan ke kolam budidaya. Ya, kalau yang jurusan air tawar kita ke kolam budidaya ikan air tawar. Kalau yang jurusan apal kita akan ke laut atau ke tambak untuk mengukur kualitas air di suatu tambak. Ya, untuk mengetahui yang tiga tadi itu, ya parameter kualitas air yang ketiga tersebut tadi. Terus berikutnya kita melakukan menganalisis kualitas air sesuai standar yang disyaratkan. Nah, syarat-syarat yang disyaratkan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti ya Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya ya kita melakukan pengukuran kualitas air yang baik, yang betul, termasuk menggunakan alat. Nah, di samping Bapak ini sudah beberapa sampel saja, ya ini sampel saja alat untuk mengukur kualitas air tersebut. Nah, yang pertama ada yang namanya alat ini namanya kertas lakmus. Ya, serasa kalau di SMP di pelajaran IPA Bapak Ibu gurunya dulu mungkin pernah memperkenalkan. Ini adalah kertas lakmus. Kertas lakmus ini adalah bermanfaat atau digunakan untuk mengukur kualitas air. Nah, ini bisa digunakan. Nanti tentang bagaimana cara menggunakan, cara penggunaan, cara pengukuran di air tawar dan air laut, nanti pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin secara langsung bisa saya Bapak menjelaskan secara langsung. Jadi yang pertama ini adalah namanya kertas lakmus. Ya. Terus berikutnya ada alat yang biasanya kita untuk mengetahui suhu. Ya, jadi ada namanya termometer. Jadi penggunaan termometer ini tinggal dicelupkan. Ya, jadi ini namanya termometer, alat untuk mengukur suhu. Termometer ini ada dua. Kalau ini menggunakan termometer untuk mengukur suhu air. Nah, kalau yang satunya ini termasuk termometer juga. Ini termometer yang digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Jadi alat ini biasanya ditempel di suatu ruangan. Jadi biasanya kalau di suatu ruangan ingin mengetahui berapa suhu di dalam ruangan tersebut, ya ini menggunakan termometer, namanya termometer suhu. Nah, di dalamnya itu ada sejenis air raksa yang nantinya kalau suhunya meningkat atau turun itu akan tampil di angka-angka tersebut. Selanjutnya ada alat untuk ini namanya untuk mengukur pH juga, ya. Tapi yang menggunakan alat sistem digital, ya. Menggunakan alat pH ini namanya pH digital, ya. Selamat menonton untuk kakak kelas, alumni SMK Alas. Terima kasih sudah menonton Bapak. Jadi untuk hari ini saya live karena untuk kelas 10 atau kelas 1 itu kami di sekolah di SMK belum pernah melakukan tatap muka. Saya belum pernah melihat siswa saya. Begitupun dengan siswa saya belum pernah melihat saya. Saya lanjutkan ya. Ini adalah alat namanya
pH meter yang digital. Ini ya lebih akurat dibandingkan alat yang menggunakan pH kertas lakmus ini. Kenapa akurat? Kalau di sini bisa ada angka 7,1, 7,2 itu lebih digital, lebih akurat. Kalau ini hanya menentukan misalnya pH-nya 7 saja, 8 saja, tidak ada koma. Ya. Nah, kalau ini lebih akurat. Terus berikutnya ada alat yang digunakan untuk mengukur salinitas. Kalau alat salinitas ini disebut namanya adalah refraktometer. Nah, ini refraktometer. Serasa untuk refraktometer ini baru pertama kali kalian melihat yang baru masuk di SMK Negeri 1 Alas. Jadi ini refraktometer, tentang cara menggunakan, bagaimana menggunakan alat ini, cara mengukurnya, bagaimana nanti di pertemuan berikutnya. Yang jelas di pertemuan hari ini saya hanya ingin memperlihatkan atau memperkenalkan beberapa alat kualitas air yang tentunya akan selalu kalian melihat dan akan selalu menggunakan. Nah, ini alat yang namanya digital luxmeter untuk mengukur DO, bisa menggunakan kecerahan juga dan kekeruhan air di suatu perairan. Yang jelas alat-alat yang saya perkenalkan pada hari ini adalah alat-alat yang nantinya itu akan selalu kalian menggunakan sampai di kelas 3 di mata pelajaran apapun. Nah, makanya di pelajaran kualitas air ini adalah pelajaran yang dasar dari pelajaran mata jurusan di perikanan, yang tentunya nantinya kualitas air ini berpengaruh tentang organisme yang akan kita pelihara. Kualitas air yang baik ya itu akan mempengaruhi pertumbuhan organisme yang kita pelihara, apakah itu ikan, apakah itu udang. Kualitas air yang baik itu akan mempercepat pertumbuhan baik itu ikan maupun udang. Kualitas air yang baik itu akan mendatangkan keuntungan bagi kita yang melakukan usaha di budidaya air. Tetapi kalau kualitas air ini kurang baik, jelek, kita memelihara ikan, memelihara udang, kualitasnya kurang bagus, itu akan berpengaruh dan akan memunculkan penyakit-penyakit sehingga ikan atau udang yang kita pelihara itu akan sakit dan berakibat fatal, mati, dan menyebabkan kerugian bagi orang melakukan usaha di bidang budidaya itu. Sekali lagi terima kasih kalian sudah menonton, melihat, menyaksikan perkenalan. Jadi saya ulangi kepada yang baru bergabung via Facebook. Hari ini saya melakukan pembelajaran daring secara live untuk mengetahui atau mengenal, istilahnya pengenalan pembelajaran kualitas air, dan mengenal saya tentunya secara pribadi, melihat saya siapa tahu di jalan nanti yang kelas 10 ya, bisa kita saling tegur, saling sapa. Terima kasih kepada alumni ya, salam sehat selalu, terima kasih atas selalu doanya kepada kami semua guru-guru SMK Negeri 1 Alas, atas doanya. Semoga kalian juga sukses di luar sana sehingga bisa memberikan motivasi kepada adik-adiknya di SMK Negeri 1 Alas. Alhamdulillah ya, SMK Negeri 1 Alas di tahun ajaran ini membuka 2 jurusan, yaitu jurusan agribisnis perikanan air laut dan agribisnis perikanan air tawar. Dan setiap jurusan ini sudah diampu oleh beberapa guru mata pelajaran yang cukup kompatibel, cukup handal, cukup mahir di bidangnya. Ada yang sudah asesor, ada yang tenaga ahli, dan sebagainya. Selanjutnya kepada seluruh kelas 10, baik itu jurusan agribisnis perikanan,
kelas 10 agribisnis perikanan air laut dan air tawar. Jangan lupa untuk selalu tetap menerapkan protokol COVID-19. Apabila keluar rumah tetap menggunakan masker, terus cuci tangan, ya, menggunakan sabun dan selalu menjaga jarak. Insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan pertemuan karena kita untuk pembelajaran utamanya pembelajaran produktif itu harus tidak bisa pembelajaran secara daring, banyak teori dan sebagainya. Kita harus melakukan banyak praktikum sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita akan prakteknya tapi langsung di lapangan, tetapi akan dilakukan secara bergilir ya. Oke, terima kasih sekali lagi terima kasih atas kehadiran menyaksikan live ini. Semoga kita semua sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.